Saya nggak asik sih mau ngomong apa. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita berdua ya di apa sih namanya nih, di studio, pokoknya studio lah. Nggak tahu studio namanya apa, pokoknya studio. Oke, saya sedang bersama saudara saya nih di sini, namanya Muhammad Fayat Haidar, biasa dipanggil Fayat ya. Gimana kabarnya Akhina Fayat? Deketin dong ke mic-nya ini. Aduh, udah ada mic, deketin dong. Mana sih? Alhamdulillah sehat. Ya, Sekarang kesibukan lagi apa nih Akhina? nggak punya kesibukan. Kesibukan lagi ngapain? Kira-kira apa kesibukannya di rumah? Nggak ada. Bohong nih, masa orang sespesial antum nih, masa ya nggak ada sih kesibukannya? Begitu, Boy. Ayo dong ngomong dong. Kayak cerita aja deh. Kemarin kan aneh dengar kan antum nih lagi ikut kayak Platda gitu ya. Apa Platda? Nggak tahu antum yang ngomong kan? Oh iya betul tuh. Cerita dikit soal kemarin apa? Running session ya coba Ya, ceritain. itu yang katanya naik turun gunung gitu ya. Coba bisa cerita dikit aja. Bisa nggak? Dimulai dari apa? Coba dimulai dari perginya dulu deh. Perginya naik apa, terus rintangan apa yang dia hadapi pas pergi aja dulu. Mau lihat videonya? Jangan video dong. Antum sendiri ngomong, nanti baru kita lihat videonya bareng-bareng. Tuh. Ayo jubir, masa nggak bisa ngomong sih? Aduh. Sebentar teman-teman, Akhina Fayat sedang mencari video pengalaman dia ketika dia mengikuti running session ya. Naik turun gunung nih katanya. Coba kita tunggu dulu ya. Waduh, kok suara saya tiba-tiba berubah? Aduh, Suara saya tiba-tiba berubah teman-teman tadi. Gak tahu deh teman-teman, tuh kan, berubah lagi. Ini kayaknya ada arwah yang menunggu di sini ya. Terus jadi ngeri saya, ngeri merinding gitu teman-teman. Loh kan? Ayo mana tadi aneh menunggu videonya nih, mana nih kan? Teman-teman di rumah kan juga pengen melihat gitu ke pengalamannya gimana gitu, asik apa enggak sih? Iya benar. Ayo dong, coba cerita. Nggak tahu buahnya. biasanya saya jualan somai. Dikasih telur cicak. Apa nih? Yo enggak dong. Ayo dong, pede dong, latihan dong. Ayo Cuma dong. latihan gini doang. Ayo. Teman-teman, saya dicat sama teman saya nih, Oh, iya, ditanyain kacau. teman-teman. Cuy, lu besok ikut yang pendaftaran reguler man katanya. Ditanya kayak begitu cuy. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya gue jalur tahfiz cuy. Katanya gitu. Terus katanya, "Iya, kirain lu ikut yang reguler." Katanya. Saya harus jawab apa, guys? Kira-kira saya harus jawab apa teman-teman? Reguler tuh yang ya kayak biasa gitu. Kayaknya sih pakai nilai ya. Ngasih pakai nilai gitu. Enggak. Oke, saya bakal jawab enggak. Enggak ada harapan. Nilainya kecil. Ayo, ini kita harus ada bahan ya. Ya tolong ya. Harus ada bahan yang harus diomongin ya. Cuma cepet. Bahannya apa? Gue bingung. Ayo, itu yang kemarin aja, itu yang apa namanya? Yang katanya ikut lomba lari ya. Lomba lari itu gimana ceritanya sih? Kok bisa daftarnya tuh dari mana gitu? Kan kita kan di rumah gitu loh. Kok bisa juara 7? Tuh, iya. Dari 14 atlet yang ikut kok bisa juara 7, padahal
baru kali ini pengalaman kan, itu kan sungguh luar biasa gitu loh. Buat Jadi teman-teman itu- di rumah kan bisa siapa Jadi tahu. itu 14 orang itu dibagi menjadi 2 kategori pria dan wanita gitu. Jadi kategori laki-laki itu diikuti oleh 7 orang. Tuh. Yaitu juara 7 ada 2 yang nyerah tengah jalan. Jadi saya juara 5 otomatis gitu. Oh gitu. Ih keren. Tadi ya tuh udah mau menyerah, cuman dipaksa sama sono. Jalan terus jalan gitu. Oke. Wah, kayaknya nggak asik kalau nggak cerita dari awal. Ah, nih. iya, tuh gimana Perjuangannya kan. Ya awal-awal tuh gimana sih ceritanya? Pertama nemu eventnya ya kan. Eventnya tuh dari mana gitu loh. Nemu eventnya itu berapa hari setelah lebaran gitu ya. Berapa hari setelah lebaran. Lihat HP scroll Instagram. Oh. Nemu tuh. Set. Wih. Ada event namanya seleksi kejuaraan daerah untuk kejurnas tanggal 18 sampai 19 Juni 2022 bulan ini. Ini kalau menang untuk diikuti PON. PON apa sih PON? Pekan olahraga nasional. Pekan Itu olahraga nasional. Setelah luar itu kalau biasa. menang lagi diikuti Asian Games 2024. wah, Tuh. Akhirnya pupus di Selekda karena baru pertama kali ketemu medan yang vertikal kayak tembok, kayak kita di Gunung Panjer tuh goes tuh. Oh, gitu. oh kurang lebih kayak gitu ya itunya. Jalan capek banget. Biasanya jalan di BKT cuma lurus aja gitu, jalan di aspal. Ketemunya yang seperti itu ya vertikal jadinya kaget. Agak berbatu apa bertanah gitu apa namanya Tanah alasnya? dong, Oh masa tanah. batu. Oh kirain berbatu kan ada tuh apa namanya gunung-gunung yang alasnya kayak berbatu gitu kan. Ada juga kan. Oke coba ceritain dong. Pertama kali mulai dari berangkat ya. Berangkatnya naik apa? Jangan berangkat mah. Berangkatnya naik apa? Terus Berangkat itu naik kereta. Sini aja. Gila, Apa setengah-setengah. parah banget ya kabur. Berangkat itu naik kereta. Naik dari Jatinegara transit di Manggarai. Manggarai itu lanjut sampai Bogor. Gitu. Sampai Bogor itu jam 8 malam. Sampai sana makan makanan warteg, dibawa ke penginapan. Sampai penginapan makan. Jam setengah 9 tidur, istirahat. Gitu. Terus bangun paginya tuh dalam keadaan kelaparan kah, kehausan kah, apa kedinginan kah, apa gimana gitu, apa gimana? Oh, enggak ada ya. Terus ada di sana ada sesuatu apa namanya? Kayak yang menyeramkan gitu enggak sih? Kan di gunung gitu kan apa namanya? Warga Indonesia itu kan masih percaya hal-hal mistis yang seperti itu ya. Ketika baru sampai ke sono ada hal-hal yang bikin ganjel gitu enggak sih? Itu nyampe sana tuh nggak ada yang ketemu mistis ya, nggak terlalu minat juga sama cerita-cerita gitu. Yang ditakuti itu ketika mau tidur habis dari kamar mandi pengen wudhu sebelum tidur melihat ada pisau di situ, pisau panjang banget, pisau dapur. Wah ngeri banget nih ada pisau, saya tidur di situ lagi. Wah ngeri kan ditusuk, gitu kan. Oh iya. Oh itu bukan mistis sih. Itu ya. ngeri gitu. Ya tapi itu ngeri. Saya tidur lebih waspada itu. Ada orang ngobrol bahasa Jawa. Ini orang ini gitu lah pokoknya. Bangun ngintip. Set. Gimana bahasa Jawa gimana? Orang ngerti, orang denger gitu loh. Kan antum sendiri orang Jawa gitu loh. Orang Jakarta Fatur. Oh, orang Jakarta. gitu. Oh, orang Jakarta ya. Jakarta. Iya. Oke. Tuh. Takutnya cuma pisau doang tuh, ngeliat pisau panjang banget. Bisa dapur. Wih, juga tuh. Itu kejadiannya itu di dalam ruangan kah apa di ruang Musola. di musola? Musola banyak piring. Ada rak piring, nah di situ ada pisau. Oh. Panjang sekali, 30 cm mungkin. Wah, segini dong. Kurang lebih ya. Gitu. Kurang lebih sehasta ya teman-teman pisaunya. Coba ya tusuk. Nembus. Wah, tembus. Tapi enggak. Bos. Oh iya tembus. Cok.
Oh iya betul kayak tembus teman-teman kalau ditusuk ke perut. Iya, nanti kalau pulang-pulang udah nggak ada nyawanya, bendera kuning. Oh. Waduh, nggak ada di sini teman-teman ya. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Besok selamat. Segala puji Allah ya. Selamat sampai sini dan bisa bercerita kepada teman-teman semua. Oke, lanjut. Pas bangun tuh ada kegiatan. Maksudnya apa yang dilakukan pertama kali Ya, gitu? sholat. Oh iya, setelah sholat maksudnya. Sholat langsung berangkat. Itu mulai ada seperti kayak briefing kah atau misalnya Ya, orang cuma sendiri briefing sama siapa? enggak, maksudnya kan pasti ada kayak perkumpulan gitu lah biar Ini cuma sendiri di situ. Gue sendirian di situ. Berangkat ke sana ya sendiri juga. enggak, maksudnya kan iya pasti kumpul kan, tapi Pas kumpul apa nih? kumpul mau apa namanya, mau mulai acaranya. Ah, Micnya kumpul. deketin micnya. ya pasti kumpul itu. Terus ada briefing gitu enggak, terus kayak track-tracknya kah atau Triknya itu sudah dikasih tahu beberapa hari sebelumnya LPDM. oh gitu. Oke. Pas sudah mulai itu gimana perasaan yang yang dirasakan tuh gimana sih pas sudah mau mulai gitu? Pas mau mulai. Iya, pas udah kumpul. Seneng gua juara satu bisa. Oh, oke deh teman-teman. Ini 21 kilo aja ditabas, 9 kilo aja gak bisa sih ya. wih. Itu doang kan gampil. Itu pakai gapyak atau pakai sendal jepit? Tepung tapioka. Pakai gapyak itu sendal yang seperti sendal kayu alasnya teman-teman, kalau yang belum tahu ya. Oke, lanjut. Oh, tapiak sendal ya? Kocak. Bisa kira tuh kayak tepung-tepung gitu, tepung Apa jadi tapiak. tepung tapioka? Kok jadi tapiak sih, bos? Tepung tapioka. Oke, lanjut. Tapiak apa, tepung apa tapiak? Oke, pas ketika dalam perjalanan Oke. ketika perjalanan mengitari itu Kenapa? lelah nggak sih? Pasti lelah sih, cuman maksudnya Wah, lelah banget orang baru start aja. Maksudnya- beberapa meter, 20 meter langsung. maksudnya ada kayak kesan-kesan gua nggak bisa nih, gua nggak bisa Bisa lah. udah sejauh ini atlet semua gitu, nggak ada kayak gitu ya. Ya ada atlet loh. Ada pelatih lari di GBK ikutan selekda. Wih, mantap kan? Ada juga atlet lari juara PON kalau nggak salah, juara PON. Ikutan Lawannya juga, itu juara atlet satu. lawan atlet semua teman-teman, padahal beliau nih masih Ya, kayak ya baru lulus SMA gitu istilahnya teman-teman, paling tapi muda yang ngikutin. tapi lawannya ini Masya Allah keren-keren nih teman-teman nih. Coba Ada gitu nih. keren. Ya, Saya baru tahu nih. Gue lagi tuh. Oke, lanjut. Saya baru tahu ada kayak begini loh. Iya. Lanjut. Oke, tracknya tuh mengerikan sekali, mengerikan atau enggak sama sekali? Jadi tuh. Oke, gimana? Ya, jadi itu diceritain pas start aja ya, pas start itu baru jarak 30-an meter, 20-30 meter itu jalanan bebatuan vertikal mungkin 30 derajat ya. 30 derajat jalannya bebatuan itu bisa masuk mobil satu doang. Oh, mobil Tuh, satu mobil masuk, tapi satu, baru lewat itu udah napasnya udah jantungnya udah kencang banget. Duh, capek Ya. banget. nah, Gitu, mantap. ya. Nah, saya atur dulu teman-teman. Oke, sip. Oke, pas udah itu mulai start tuh 30 Iya. meter, 20 meter kurang lebih. Iya, ketemu jalan bebatuan, udah tuh kapan-kapan kalau ke Pangrango jadi nih, oke kita Emang- coba emang lari itu- ya. itu Gunung Lari Pangrango ya? TikTok. Bukan, bukan. kan kita cobain. Itu. Gangguin dikit. Itulah. Oke, setelah jalan berbatuan ada jalan apa lagi tuh treknya? Tanah. Kira-kira tanah. Tanah. Tanah berlumpur kah? Tanah Pasti berlumpur lah kan iya, bener semalamnya itu habis hujan pastinya Oh, pagi Pak. itu berlumpur. untung nggak longsor itu ya. Nah, ada yang longsor doang, Oh, masa ada nggak ya? ada? Waduh, nggak ada longsor nggak seru.
Apaan tuh? A few moments later. Saya langsung teralihkan teman-teman. Ya Allah, sorry teman-teman. Lanjut. Oke. Ya, jadi gitu dah. Di gunung ada lahar gak tuh di situ? Di Jabodetabek nggak ada gunung berapi. Ya, jadi nggak ada gunung berapi. Emang itu di mana? Lokasi persisnya itu di mana? Nama jarak dari stasiun Bogor ke lokasi itu 20 kiloan dari kayak seperti dari sini gue ke Marunda. Wow, seperti itu loh. Oh, seperti itu ya, oke. Ketika sudah sampai garis finish deh, perasaannya tuh kayak gimana sih, Pak? Capek, Bon. Dengan tidur. apa namanya? Pengen cepet pulang. Pada kan lawannya kan atlet semua nih, istilahnya begitu ya. Perasaannya tuh kayak wah, gue lawannya atlet semua nih. Oh, enggak biasa aja Gue sih. hebat banget gitu, enggak ada ya. Biasa aja. Pokoknya sampai finish itu istirahat, pengen bawaannya tuh pulang. Aduh capek banget pulang. Aduh pulangnya gimana ini, jaringan nggak ada. Sementara pulang naik ojek online, naik ojol. Oh, sampai rumah naik ojol? Enggak. Oh, enggak. Kirain naik ojol sampai rumah serius. Jadi gitu. Oke, sip. Udah segitu aja. Segitu aja, masa segitu aja? Iya, segitu doang. Nggak asik Kan udah finish. Nggak diceritain. Sebelum pergi tuh antum nih ngerjain apa dulu, kayak misalnya ngerjain tugas rumah dulu kah, nyapu kah, ngepel kah gitu apa gimana? Oh iya dong, jelas. Kalau enggak ntar digaplok emak. Yang nyapu itu habis pulang dari Jeki di Geraha Quran, pulang itu pengen olahraga bawaannya, pengen olahraga gitu buat olahraga. Nyampe rumah nyapu biar nggak diomelin ibu kalau pulang maghrib karena olahraga. Gitu. Iya, karena kalau nyampe rumah pasti diomongin ngapa-ngapain pergi jauh banget, nyampe Cakung bisa nyapu ya sebentar nggak bisa gituin. Oh no. Ya gitulah. Oh, jadi setiap hari setiap pulang dari Jeki itu. Ya seperti itulah. Nggak setiap hari lah. Oh, kirain. Masih setiap hari masih enggak. Enggak, kirain setiap hari pulang bukain ini kan langsung pergi gitu. Oh, enggak. Oke, itu cerita singkatnya teman-teman ya. Ini kesannya Gitu. deh. Kesannya gimana? Pulang dari situ. Pulang dari situ hari pertama setelah pulang dari situ bawaannya itu pusing. Oh, ada efek sampingnya ya. Padahal olahraga ada efek sampingnya ya. Adalah pasti ada efek sampingnya, kelelahan, efek sampingnya kelelahan. Terus yang kedua, yang pertama pusing, yang kedua kelelahan, ketiga apa? Kaki cedera dua-duanya, nggak bisa duduk, nggak bisa jongkok, seperti itu. Sepatu alasnya lepas. Nggak lepas. Cuman Bayangkan cowok temen-temen. dikit lah, cowok dikit. Bayangkan teman-teman, Gitu, maaf, sepatu buat lari sisa busanya aja teman-teman, buat apa lari di gunung yang beralaskan batu teman-teman. Bayangkan coba teman-teman, itu tipis banget itu. Ya. Itu kalau kaki saya, sepatu saya disobek teman-teman. Ini kaki saya gede, ukuran 44 teman-teman. Itu sepatu punya Faisal dari zaman SMP, nggak pernah dipakai, saya pakai udah 3 tahunan lebih, hampir 4 tahun. Nah aja alasnya tinggal spons aja. Oh, Seperti itu. banyak ya sejarahnya. Alas spons untuk lari di gunung. Wah, licin banget. Iya tuh teman, kalau Sekali kecolongan teman-teman, wah udah masuk ke alam baka Meleset lah. teman-teman. Untung ada trekking pool. Nah, Ada itu- tongkat sakti menteri Itu beli kah apa gimana itu? beli langsung agak ada yang beli, ada yang minjem. Oh gitu. Iya. Oh, jadinya beli. Minjem jangan diceritain yang minjem. Oh iya. Satu minjem, satu beli gitu. Orang Oh. butuh 2. Keren banget. Jadi kayak tau Kita pemain beli. ski nggak? Iya, beli. Pokoknya beli lah. Ya, pokoknya ikut event itu keluar banyak. Itu Keluar banyak oh duit. ya budget bawa dari rumah tuh berapa ribu, sampai rumah tuh berapa ribu coba?
budget 800.000, nyampe rumah 370.000. Itu belum sama alat-alat perlengkapan yang dibawa. Luar biasa. Setengah juta teman-teman. Itu saya harus sejuta lah, sejuta untuk beli trekking pool, untuk beli obat-obatan, untuk beli makanan ringan, Oh. naik kereta, Wih, naik ojek kayak hampir 300.000. Mahal banget ya. 300.000 300 ojek. 200 berapa gitu. Mahal banget sih. 200-an ya, naik kereta 20.000 mungkin ya, bolak balik Pendaftaran berapa bayar? gratis. Oh, pendaftaran gratis. Oke. Gratis dong. Bayangkan teman-teman, Cek. sejuta itu saya nabung dulu 10 bulan teman-teman. Masa sih? Sejuta. Lebaran dapat berapa emang? Ya, Lebaran dapat berapa? 2,3 Dapat sih. 2,3 itu banyak banget. Tapi kan nabung buat hal yang lain gitu. Saya lagi pengen beli motor, Pak. Belum kesampaian ini, belum dapat. Makanya ditabung dulu. Ya, itu amin. kalau Kesampaian ya. itu kalau saya nabung tuh itu harus 1 tahun dulu dapat iya. sejuta itu. Begitu teman-teman. Ini Luar biasa. Biasa. Itu kan tenot gitu. A few moments later. ya teman-teman, ini perlu diapresiasi teman-teman. Sungguh pengalaman yang luar biasa dari Aki Nafayat sudah bisa mengikuti ajang seperti itu itulah. ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang gimana keadaan kakinya? Ada sehat atau masih ada sakit-sakit sedikit? Sehat dong. Alhamdulillah, sudah pulih sepenuhnya ya. Pulih. Alhamdulillah. Oke. Mungkin segitu aja dulu teman-teman ya, bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga Ya. kita masih bisa dipertemukan kembali di lain hari. Oke. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys. Hey guys. Alhamdulillah. Kabar dulu.